Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah agenda aku untuk mewawancarai salah satu teman aku sekaligus sahabat yang juga berkuliah di Universitas Pamulang. Nah, yuk ikutin terus. Oke, sekarang kita udah sama narasumber yang mau diwawancarai. Sini. Nah, ini dia. Coba perkenalan dulu. Oke, nama pendek boleh? Namaku Suwardi Septian. Namanya Suwardi Septian. Dengan karakteristik yang mata sipit dan kulit putih ini, kira-kira Suwardi ini keturunan suku apa ya? Turunan suku Cina Benteng. Keturunan suku Cina Benteng atau Tionghoa Benteng ya? Ya. Oke, Tionghoa Benteng. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Cina Benteng atau Tionghoa Benteng itu? Cina Benteng itu Chinese, keturunan Chinese yang tinggal dan menetap di Tangerang. Oh, keturunan Chinese yang tinggal dan menetap di Tangerang. Tangerang itu kan luas. Kira-kira Tangerang kota atau Tangerang kabupaten? Jadi awalnya Cina Benteng itu hanya di bagian kota. Hanya di bagian kota? Tapi sekarang menyebar sampai kabupaten dan juga Tangsel juga ada. Oh, menyebar sampai ke kabupaten, bahkan ke Tangerang Selatan juga ada ya? Oke. Nah, kalau gitu tradisi apa aja sih yang unik gitu yang ada di masyarakat Tionghoa Benteng ini dan yang masih dilestarikan sampai saat ini? Banyak sih ya. Salah satunya itu pernikahan. Namanya pernikahan Ciotau. Pernikahan Ciotau. Jadi itu tuh salah satu tradisi yang memang udah turun-temurun dan kurang lebih 2000 tahunan yang lalu. Wow, 2000 tahun? Ya. Jadi kalau orang dulu tuh kalau namanya belum Ciotau itu belum sah sebagai suami istri. Itu sih salah satunya yang masih dilestarikan sekarang. Oke. Oh, tadi pernikahan Ciotau itu udah ada dari 2000 tahun lalu ya, kurang lebih. Dan kalau misalnya belum ada pernikahan Ciotau itu berarti belum bisa dianggap bahwa seseorang itu sudah menikah. Kalau zaman dulu itu ya, karena kalau pernikahan Ciotau itu langsung kita sembahyang sama Tuhan. Itu waktu sebelum adanya istilah pernikahan di wihara atau tempat ibadah masing-masing. Tapi kalau sekarang kan ada tempat wihara atau apa gitu, kita kan menikah di wihara situ. Jadi kalaupun nggak Ciotau juga intinya udah sah. Oh, nah kalau gitu sejarahnya gimana nih? Sejarah apa nih? Sejarah Cina Benteng gitu yang Suwardi tahu gitu. Jadi menurut sejarahnya itu Cina Benteng itu pertama datang di Teluk Naga tahun 1407 di bawah pimpinannya itu Cencilung atau Halung. Di bawah pimpinan Cencilung atau Halung. Ya. Jadi yang menggunakan kapal, dan di kapal itu laki-laki banyaknya. Nah, laki-laki Tionghoa itu menikah sama penduduk setempat Sunda atau Tawi. Nah, hasil pernikahannya itulah muncul peranakan Tionghoa. Oh gitu. Kira-kira nih ya, yang Suwardi tahu, ada gak sih bangunan atau situs bersejarah peninggalan Tionghoa Benteng yang masih ada sampai saat ini? Ya, bangunan sejarah yang menurut saya paling tua itu ada di daerah Pasar Lama. Namanya Kelenteng Buntegbio. Itu kira-kira dibangun tahun 1684. Wow. Nah, mungkin itu salah satu bangunan yang tertua ya. Dan di depannya itu juga ada namanya Petak 9. Jadi Petak 9 itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada di Tangerang. Itu juga sudah jadi cagar budaya. Selain itu ada lagi? Ada juga bangunan tua juga sekitaran situ, nggak terlalu jauh. Kelenteng Bunsanbio yang dibangun 5 tahun setelah Kelenteng Buntegbio. Jadi mungkin itu salah satu bangunan yang tertuanya sih di daerah kota sih, khususnya kota Tangerang. Oke. Nah, ini kan menurutku gitu kan, ada beberapa teman-temanku juga yang beragama sama seperti Suwardi itu suka ada yang namanya perayaan Cap Gome. Nah, aku ini penasaran gitu. Perayaan Cap Gome itu apa sih gitu? Apa seperti apa gitu loh?
Ya, jadi Cap Gome itu akhir dari perayaan Imlek. Akhir dari perayaan Imlek. Ya, jadi Cap Gome itu capnya itu 10, Go-nya itu 5. 5. Meh itu perayaan. Jadi perayaan malam 15. Jadi akhir dari perayaan Imlek itu di Cap Gome. Jadi setelah Cap Gome itu Imlek selesai. Oh gitu. Terus kalau perayaan Cap Gome itu identiknya dengan apa biasanya? Kalau Cap Gome itu identiknya ya dengan paling kayak apa, beli barongsai. Oh, barongsai, seru Nah, banget itu. liong itu. Liong. Itu identik sih sama itu. Oh. Kalau Imleknya sendiri kan identiknya sama kue keranjang. Iya, Tapi betul. kalau selesainya acara Imlek itu ya identik dengan barongsai. Ya guys, for your information, Suwardi ini suka ngirimin aku kue keranjang alias dodol Cina. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita itu harus mempelajari sejarah Tionghoa Benteng, khususnya nih untuk kamu gitu, untuk ya kita semua juga perlu tahu ya gitu. Apa? Karena kita mesti paham sejarahnya bahwa Tionghoa Benteng itu datang jauh sebelum bangsa Eropa datang ke sini. Jadi dari abad ke-13 itu mereka sudah berbaur. Jadi apa ya? Jadi mereka tuh udah berakulturasi sama budaya setempat. Terus banyak juga akulturasi sama Sunda, Betawi. Ya itu sih. Oke. Nah, kalau gitu kan kalau kita mempelajari itu pasti kan yang namanya belajar pasti kan ada tantangan tersendiri ya Suwardi ya. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam melestarikan budaya dan sejarah Tionghoa Benteng atau Cina Benteng ini di tengah modernisasi Kota Tangerang? Tantangannya mungkin dari anak-anak muda sekarang sih yang kurang perhatian sih sama tradisi itu. Mungkin kayak yang tadi, walaupun masih ada pernikahan Ciotau, tapi mungkin banyak juga orang yang ogah lah gitu. Intinya mungkin ribet atau apa, jadi nggak melaksanakan tradisi itu. Jadi dari faktor anak mudanya sendiri, generasi sekarang ini mungkin kurang perhatiannya. Kalau kita harapin dari orang-orang yang tua juga kan nggak mungkin, karena ada entah kapan, nah itu kan mereka akan pergi dan tradisi itu kan lanjutkan dengan anak muda. Dan kalau anak mudanya sendiri nggak berminat, itu hilang. Iya benar. Nah, ada gak sih apa namanya syarat-syarat khusus untuk apa namanya melaksanakan pernikahan Ciotau tadi? Kayak apa namanya? Apakah ya kalau di Islam kan kalau misalnya mau nikah nih, kalau misalnya dia tidak punya ayah, itu kan bisa diwakilkan oleh omnya, atau kalau ada adik laki-laki sama adik laki-laki, atau sama kalau nggak ada kedua itu ya bisa pakai wali hakim gitu. Nah kalau di Ciotau sendiri itu gimana syarat-syaratnya? Ciotau itu sebenarnya bukan agama ya, bukan agama, tradisi dia. Tradisi, oke. Jadi agama apapun kalau emang dia mau silahkan. Oh boleh. Boleh. Yang penting salah satunya mungkin dari pihak wanitanya yang mungkin Chinese, Cina Benteng. Pihak laki-lakinya mungkin dari jenis lain. Kalaupun dia emang mau silahkan, tidak ada larangan. Gitu. Waktu itu juga pernah perempuannya yang Chinese Benteng, laki-lakinya dari Australia atau Amerika gitu. Yeah. Nah, itu mereka melakukan tradisi Ciotau itu. Jadi itu kesepakatan antara dua pihak. Oke. Wah, menarik banget ya. Masya Allah. Dengan kita mewawancari Suwardi ini, kita bisa mendapatkan informasi terbaru nih teman-teman. Nah terus kalau gitu Suwardi sendiri sebagai masyarakat Tionghoa Benteng atau Cina Benteng ini sudah melakukan apa nih untuk melestarikan tradisi yang ada di Cina Benteng? Melestarikan tradisi ini itu yang ya seperti melaksanakan tradisi-tradisi ya, kayak misalkan Imlek itu kan kalau di tradisi Chinese itu ada sehari sebelum Imlek itu ada sembahyang pada leluhur. Terus kayak hari ini, tepat di hari ini itu ada namanya sembahyang pecun atau makan bacang.
Oh, hari ini tuh tanggal berapa nih? Coba sebutin. Hari ini tuh di tanggal 31 Mei, 31 secara Mei. nasional. Tapi kalau secara tradisi, di hari Pecun itu atau hari makan bacang itu di tanggal 5 bulan 5, penanggalan Imlek. Jadi setiap tahun itu pasti berubah. Oh gitu. Ya. Nah di tahun ini tepat di tanggal 31 Mei 2025. Wow. Itu sih salah satu melestarikannya ya. Jadi intinya generasi selanjutnya itu harus mengerti tentang sejarah dan tradisi budayanya. Jangan sampai budaya ini dihilang, diambil sama orang lain. Oh, oke gitu. Nah, luar biasa ya, seperti ini masih muda tapi wawasan tentang Cina Bentengnya sangat amat perlu diacungi jempol. Oke, Suwardi, terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancarai. Oke, sampai jumpa.